Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. A. Manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Menurut Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban dan hak pendidik. A. Tugas pendidik. Menurut Supardi pada tahun 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. B. Yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu ada 3. 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga itu memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 5. 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian ada 3. Peran pendidik. Peran pendidik terdiri dari banyak hal, itu A. Guru sebagai pendidik. B. Guru sebagai pengajar. C. Guru sebagai pembimbing. D. Guru sebagai pelatih. E. Guru sebagai penasehat. F. Guru sebagai model dan teladan. G. Guru sebagai korektor. H. Guru sebagai organisator. I. Guru sebagai motivator. I. Guru sebagai fasilitator. K. Guru sebagai pengelola kelas. L. Guru sebagai mediator. Dan M itu guru sebagai evaluator. Dan ada 4. Penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang bersifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi 2013 mengemukakan kompetensi pendidik itu ada 2. 1. Penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru staf. Yang pertama ada A. Kriteria dasar seleksi. Itu terdiri dari rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi, yaitu terdiri dari 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikologi. 4. Seleksi pengacara. Dan kelima yaitu seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru staf, yaitu ada 4. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf.
ada 4, yaitu 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified atau bermutu tinggi yaitu overqualified dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Dan B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sebuah madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, 2. Objektif, 3. Polisi, 4. Programming, 5. Prosedur, dan kelima yaitu budgeting. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. 4. Sistem penerimaan Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem promosi. Sistem promosi maksudnya adalah merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. 2. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EFTA murni atau disingkat DANEM. Dan yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau singkat PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu 1. Kriteria acuan patokan atau standar kriterian referensi. 2. Kriteria acuan norma atau norm kriterian reference. Dan yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012 antara lain yaitu 1. Pembentukan panitia penerimaan, 2. Rapat penerimaan peserta didik baru, 3. Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, 4. Pendaftaran peserta didik baru, 5. Seleksi peserta didik baru, 6. Rapat penentuan peserta didik yang diterima, 7. Pengumuman peserta didik yang diterima, dan ke-8 yaitu pendaftaran ulang peserta didik yang baru yang diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.